Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selena Oktaviani dari kelas 11 TKJ 2. Saya akan mempresentasikan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan contoh protokol pada masing-masing layar. Yang pertama, pengertian OSI layer. OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Selanjutnya ada fungsi OSI layer. Tujuan utama penggunaan OSI layer adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Selanjutnya ada cara kerja OSI layer. Cara kerja OSI layer, application layer mengirim data ke komputer lain. Presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Transport layer mengirim memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Selanjutnya, kita akan jelaskan tentang lapisan-lapisan 7 OSI layer. Yang pertama, kita bahas pengertian dan fungsi physical layer pada jaringan komputer. Layer pertama adalah physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer physical ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsi physical layer diantaranya mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persinyalan, sinkronisasi bit data, mendefinisikan arsitektur jaringan, mengaplikasikan topologi jaringan, melakukan proses pengkabelan, mendefinisikan LAN card, dan NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Selanjutnya ada contoh protokol pada lapisan physical layer. Ini ada Ethernet. Ethernet adalah standar umum untuk menghubungkan kabel ke jaringan komputer. Perangkat yang menggunakan koneksi Ethernet memanfaatkan jenis kabel tertentu untuk terhubung, mengirim dan menerima data dengan perangkat jaringan lainnya. Selanjutnya ada token ring. Token ring atau gelang kepingan adalah sebuah cara akses jaringan berbasis teknologi gelang ring yang pada awalnya dikembangkan dan diusulkan oleh Olaf Söderblom pada tahun 1989. Selanjutnya ada data link layer. Data link layer atau lapisan data link merupakan lapisan kedua dari protokol referensi OSI. Kemudian lapisan data link mentransmisikan frame tersebut secara berurutan dan memproses acknowledgement frame yang dikirim kembali penerima. Fungsi data link adalah untuk mengoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, menyelamatkan perangkat keras, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terdapat dua level pada lapisan data link layer ini, yaitu Logical Link Control (LLC), Media Access Control atau MAC. Selanjutnya ini adalah protokol pada data link. Ethernet adalah standar umum untuk menghubungkan kabel ke jaringan komputer. Perangkat yang menggunakan koneksi Ethernet memanfaatkan jenis kabel tertentu untuk terhubung. Selanjutnya ada HDLC atau High Level Data Link Control, adalah protokol untuk digunakan dengan One Wide Area Network yang secara luas dapat mengatasi kerugian yang ada pada protokol-protokol yang berorientasi karakter seperti bit-change, yaitu yang hanya dapat bekerja secara half duplex. Relay bingkai adalah protokol paket switching yang menghubungkan perangkat-perangkat telekomunikasi pada wide area network. Network layer
adalah lapisan ketiga dari bawah dalam model referensi jaringan OSI. Lapisan ini bertanggung jawab untuk melakukan beberapa fungsi berikut: pengalamatan logis dan melakukan pemetaan routing terhadap paket-paket melalui jaringan. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari network layer adalah membuat header pada paket-paket data, melakukan proses routing. Protokol Internet atau disingkat IP merupakan protokol lapisan jaringan network layer dalam OSI reference model atau yang digunakan oleh protokol TCP atau IP untuk menerapkan pengalamatan dan routing paket data antar host. ICMP adalah salah satu protokol inti dari keluarga protokol internet. ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebuah contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Transport layer merupakan lapisan keempat dari model referensi jaringan OSI. Lapisan transport bertanggung jawab kepada menyediakan layanan-layanan yang dapat mengandalkan kepada protokol-protokol yang terletak di atasnya. Fungsi dari transport layer adalah memecah data ke dalam paket-paket data, mentransmisi data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya, membuat panoraman pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi, sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Lapisan sesi atau session layer adalah lapisan kelima dari bawah dalam model referensi jaringan OSI yang mengizinkan sesi koneksi antar node dalam sebuah jaringan dibuat atau dihancurkan. Session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. AppleTalk adalah sebuah protokol jaringan yang dikembangkan khusus untuk jaringan yang terdiri atas komputer-komputer Apple Macintosh, yang mengizinkan para penggunanya untuk saling berbagi berkas dan printer agar dapat diakses oleh pengguna lainnya. WinSock adalah sebuah mekanisme yang menyediakan sarana prasarana komunikasi dua arah berpandangan koneksi atau komunikasi tanpa koneksi antara proses-proses di dalam dua komputer di dalam sebuah jaringan. Presentation layer adalah lapisan ke-6 dari bawah dalam model referensi jaringan terbuka OSI. Pada lapisan ini terjadi pembuatan struktur data yang didapatnya dari lapisan ke aplikasi sebuah format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisi dari dan menuju sebuah aplikasi. JPEG merupakan skema konversi file bitmap. Awalnya file yang menyimpan hasil foto digital memiliki ukuran yang besar sehingga tidak praktis. Dengan format baru ini, hasil foto yang semula berukuran besar berhasil dikompres sehingga ukurannya kecil. MPEG adalah standar pengopresan suara dan gambar pada video CD, termasuk juga sebagai lapisan audio 3, MP3, format kompresi untuk suara audio. Selanjutnya ada application layer, adalah suatu terminologi yang digunakan untuk mengelompokkan protokol dan metode dalam model struktur jaringan komputer, baik model OSI maupun TCP yang memiliki suatu lapisan aplikasi. Fungsinya adalah untuk menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, menampilkan display dari sebuah jaringan. HTTP adalah protokol pada lapisan aplikasi untuk sistem informasi hipermedia yang didistribusi dan kolaboratif. FTP adalah sebuah protokol internet yang berjalan dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk mengirim berkas komputer antar mesin-mesin dalam sebuah antar jaringan. Itu adalah ketujuh lapisan-lapisan atau layer yang terdapat di dalam sebuah model referensi OSI. Setiap paket data yang ditransmisi melalui jaringan nantinya akan melewati layer-layer tersebut sebelum akhirnya terkoneksi satu sama lain. Yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.